Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, ya, di minggu ketiga kita akan membahas customer market. Ya. Jadi, eh, setelah kalian kemarin menjadi masalah, ya, dari masalah baru bisa menentukan konsumen ya. Terus dari konsumen mencari segmentasi dan target, menentukan misi market, hingga akhirnya nanti outputnya membuat customer persona yang nanti akan dimasukkan ke dalam slide deck, ya, slide deck untuk itu ya. Oke, lanjut ya. Pertama kita bahas mengenai jenis pasar dulu ya. Nah, lanjutan dari minggu lalu karena sudah membuat masalah ya, dan membuat gimana? Ya Nabila, gimana Nabila? Apakah tidak terdengar suara saya? Permisi, Ibu. Ya, Ini suaranya kurang jelas. suaranya kurang jelas. Bentar ya. Ya, Bentar, bentar. Tes, 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 tes. Saya tes. Ini tes ini. Ini. Tes tes, tes tes. Apakah lebih jelas yang sekarang? iya Ibu sudah lebih jelas. Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke. Ya, baik. Kalau gitu, ini ya, saya ulangi lagi aja karena ini saya perlu nge-record ya. Perlu nge-record ya. Oke, di pertemuan kedua yang membahas mengenai customer and market ini, kita ini akan membahas mengenai market identification, customer segmentation, menentukan niche, jumlah ukuran pasar, dan terakhir customer persona yang akan kalian masukkan ke dalam slide deck pitching ya. Oke, pertama kita bahas mengenai market types ya. Ini ada 4 jenis ya. Kita ambil secara teoritis aja yang sudah ada, yaitu ada existing market, resegmented atau niche. Ya, ini niche ya, resegmented itu ada pasar yang baru, ada juga clone. Oke, kita lihat ya jenis-jenis pasar apa yang mungkin bisa kalian pilih cocokkan dengan venture kalian. Jadi kalian silakan ya tentukan satu saja mana yang paling cocok ya. Oke, yang pertama existing market ya. Sudah jelas dari namanya pasar yang sudah ada gitu ya. Ini sebenarnya yang paling mudah. Kenapa? Karena ini resikonya paling sedikit karena sudah pasti ada pasarnya ya. Cara melihatnya sudah pasti dengan udah ada kompetitor yang serupa. Serupa dalam hal sama persis atau mayoritas dari bisnisnya sama gitu ya. Tapi meskipun ada kompetitor, dari sisi pelanggan itu masih dan ingin punya apa namanya eh, layanan yang lebih baik lagi. Nah, disitulah muncul muncul kesempatan kalian. Nah, kemarin ada yang bertanya kan, eh, kalau yang sebelumnya sudah ada, apakah boleh? Boleh ya, justru kalian itu upayanya dari bisnisnya adalah meningkatkan ya, peningkatan dari yang sudah ada. Nah, cara peningkatannya biasanya apa? Didukung oleh teknologi. Ya, sekarang itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis apapun ada gitu ya, bisnis apapun gitu. Apalagi masyarakat Indonesia yang sangat kreatif gitu ya. Bahkan payung aja bisa dijadikan ojek gitu ya. Aja hujan-hujan gitu kalau nggak bawa payung bisa ada ojek payung gitu. Saking kreatifnya orang Indonesia. Nah, tapi yang membedakan supaya bisa bertahan dan semakin sukses sekarang itu kan dengan adanya didukung dengan teknologi gitu. Nah, contohnya ini adalah sebuah bisnis yang ingin membuat e-commerce gitu, seperti Amazon. Amazon itu kan pertama kali e-commerce yang ada di Amerika populernya gitu ya, sebelum merambah merambah ke negara lain termasuk Indonesia gitu. Hingga akhirnya di kita ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya sampai yang akhirnya sekarang bertahan dari luar Shopee gitu ya. Nah, itu mereka ngambil pasar yang udah ada. Itu namanya existing market. Nah, sedangkan new market, nah kalau di new market ini, kalau dilihat saat ini belum ada, kita belum tahu customernya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk mencari keuntungan itu pasti akan butuh waktu, nggak bisa saat itu juga gitu ya. eh
ukuran market size-nya is zero karena kita nggak tahu sampai si bisnisnya itu diluncurkan, ya. Nah, eh, gimana supaya customer itu bisa masuk ke pasar kita yang baru itu. Nah, caranya adalah dengan dibangkitkan kebutuhannya gitu, atau bahkan tidak dibangkitkan pun seolah-olah dibuat apa ya produk yang kita punya ini adalah sebuah kebutuhan akan membantu kehidupannya customer gitu. Jadi dikuatkan di marketingnya di awal, memasarkan bahwa produk ini akan membantu kehidupan bla 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 gitu ya. Memudahkan terus misalnya mempunyai benefit tertentu terhadap customer gitu. Ini contohnya apa? SpaceX ya, SpaceX gitu kan. SpaceX punyanya apa? Elon Musk gitu ya kan, ini emang nggak ada pesaingnya gitu ya saat dia buat ya karena dia kuat modal dan punya pikiran futuristik gitu ya, jadi ya sudah dicoba gitu kan ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke resegmented market. Nah, resegmented ini atau niche ini dia pasar yang hybrid antara new market dan existing market. Gitu ya, di mana new resegmented ini munculnya sebuah market yang lebih kecil sebagai bagian dari pasar yang sudah ada. Nah, ini bisa membuat bagian pasar yang lebih kecil ini berdasarkan harga yang lebih murah atau disebut dengan niche baru. Jadi kayak lebih spesifiknya lagi gitu ya. Nah, pada resegmented market ini yang perlu banyak dilakukan adalah evaluasi. Kenapa perlu dilakukan banyak evaluasi? Karena tidak bisa serta-merta masuk dengan pasar yang sama seperti existing gitu ya. Karena kita mau ada pembedanya, jadi perlu banyak mengevaluasi banyak faktor gitu. Apa yang lebih baik, apa yang harus dikurangi di industri standar saat ini, apa yang harus ditingkatkan, terus apa yang belum pernah ditawarkan oleh kompetitor sebelumnya. Gitu ya. Misalnya contohnya ini airline murah gitu ya. Airline murah ini contohnya kan di ini ya, di India ya. Southwest Airline untuk airline industry. Nah, mungkin kalau di kita eh, kita bisa ambil Lion Air ya. Lion Air pada awal-awal dulu. Dulu kan maskapai penerbangan itu hanya swasta dan BUMN dari pemerintah dengan apa ya harga yang cukup tinggi gitu ya. Pokoknya siapa yang bisa naik pesawat itu anggapannya kan dulu pasti orang yang sangat-sangat mampu gitu ya, orang kaya gitu kan ya. Tapi dengan sendirinya munculnya Lion Air ini sebagai penerbangan murah gitu ya, yang mana bisa dijangkau oleh siapa saja. eh, Tujuan penerbangannya juga banyak gitu. Nah, dia menemukan sesuatu yang beda gitu. Sama-sama penerbangan, customernya udah ada kan. Orang-orang yang memang butuh transportasi dengan cepat dari suatu tempat ke tempat tertentu gitu. Tapi eh, dia mempunyai pembeda dengan harga yang murah gitu ya, harga yang murah. Dan juga niche-nya dia tujuannya ke tempat-tempat tertentu. Malah kadang maskapai-maskapai BUMN gitu ya, BUMN atau yang besar itu tidak ada tujuan ke pulau-pulau tertentu, ini hanya adanya di Lion Air itu. Makanya ini masih bertahan ya, meskipun ya kita tahu sendiri banyak kasus-kasus kecelakaan dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin itu yang bikin apa dia tetap bertahan. Selanjutnya ini ada yang terakhir clone market ya. Nah, ini di clone market ini si jenis customernya kita udah tahu apa gitu. Karena mengcopy dari market yang sudah ada. Tapi kenapa dia di sini masuknya clone bukan existing? Ya, karena ini biasanya copy paste dibedakan berdasarkan spesifik negara atau region gitu ya. Nah, misalnya ini contohnya kalau di Amerika Utara sana untuk transportasi by aplikasi itu kan Uber ya yang populer gitu kan ya. Tapi di sini yang populer apa? Gojek gitu kan ya. Karena dia sebagai pionir awalnya. Awalnya ojek motor dulu tuh lama-lama jadi ojek mobil. Jadi meskipun si Uber pernah masuk kan ke Indonesia, tapi akhirnya nggak kuat bersaing gitu. Meskipun dia
Di Amerika sana tetap tetap jalan dan besar, tapi ketika masuk ke Indonesia nggak bisa bertahan karena sudah ada si klonnya tadi, si Gojek mobil, si Gojek car, Gokar ya, si Gokar yang sudah lebih dulu mengambil pangsa pasarnya klon market untuk pemesanan aplikasi mobil gitu. Kurang lebih seperti itu untuk eh, 4 jenis pasar ya. Kalian silakan bisa memilih dari 4 ini mana sih kira-kira yang cocok dengan vendor kalian. Kita lanjut ke market segmentation ya. Nah, di market segmentation ini dibedakan berdasarkan demografik, psychographic, geographic, dan behavioral. Ya. Ini perlu didata ya, perlu didata nanti di worksheetnya juga, di worksheet yang slide-nya itu ada list tabel seperti ini yang perlu diisi. Nah, demografik ini apakah harus diisi semua? Tidak selalu, ya tidak selalu. Jadi boleh salah satu atau beberapa ya. Jadi ini hanya menunjukkan saja bahwa oh yang disebut pembeda market berdasarkan demografik itu berdasarkan umur, berdasarkan gendernya, berdasarkan etnis, penghasilan, pendidikan, agama, dan profesi. Kalau psychographic berdasarkan ini sifat ya, sifat secara psikologis dari si customer sendiri. Baik itu hobinya, tujuan hidupnya, nilai-nilai yang dianut, kepercayaan, dan gaya hidup. Sedangkan geografik, ini kalau geografik lebih mudah untuk diukur ya. Selain demografik, yang gampang diukur geografik sih ya. Ini karena dilihat dari di mana dia tempat tinggalnya, wilayah, provinsi gitu ya, kota, kode pos, dan sebagainya. RT, RW gitu. Intinya gampang diukur sih kalau geografik. Seperti demografik, ini bisa sangat-sangat bisa diukur. Nah, sedangkan behavioral ini berdasarkan kebiasaan menghabiskan uang untuk konsumsi apa saja. Jadi list-list kebiasaan, spending habit, purchasing habit, pembelian terhadap sesuatu, apa yang dicari, terus bagaimana interaksi dengan sebuah brand, misalnya dia ngefollow apa di sosmed gitu ya. Terus kalau misalnya kebiasaan eh, langganan suatu brand kalau beli di di toko itu biasanya brand apa. Nah, hal-hal seperti itu ya. Tentang kesetiaan tuh kayak gitu ya, jadi pelanggan gitu. Terus apakah mau memberikan feedback gitu. Nah, contoh dari market segmentation ini kalau demographic misalnya untuk pelajar. Pelajar kan jelas ukurannya ya. Kita misalnya SD mulai usia 7 tahun, 6 tahun berarti 7 tambah 6, misalnya sampai 13 tahun kalau SD. Terus SMP berapa? Ada rentang waktunya gitu ya. Bahkan kuliah pun misalnya mulai dari usia berapa sih? 18, 19 tahun ya kuliah tuh ya. 18 sampai 19 tahun sampai usia 23, 24 gitu ya. Meskipun usia lulusnya kuliah orang beda-beda tapi masuknya sama ya kurang lebih 4 sampai 7 tahun maksimal kan ya S1. Tapi masih bisa keukur kan gitu ya kalau usia. Nah, dari geografik misalnya ya gampang kita ngelihat dari misalnya tadi tempat tinggal gitu ya, provinsi, kota gitu ya. Kalau saya ke Gapik berdasarkan lifestyle, misalnya nih orang yang suka hiking gitu ya. Sekarang kan hiking itu jadi sebuah lifestyle ya, bukan cuma anak pencinta alam yang suka hiking gitu. Orang-orang biasa juga menjadikan hiking itu sebagai sebuah hiburan ya, naik gunung gitu. Lari, lari pun sekarang bukan cuma atlet ya yang suka lari gitu ya. Bahkan yang apa hobi ngejar medali juga bukan cuma atlet, orang-orang biasa pun sekarang punya hobi seperti itu. Nah, sedangkan behavioral misalnya ini tadi tentang kesetiaan repeat order terhadap sebuah brand tertentu. Oke, nah lanjut ke bagaimana menemukan sebuah niche ya. Niche ini fokus ke mikrosegmen dari yang udah ada tadi ya. Nah, caranya gimana? Harus memahami apa yang diinginkan customer secara lebih spesifik lagi. Terus membangun mental picture dari customer sendiri dan fokus ya, fokus punya pengetahuan terhadap fokus market kita. Ya. Nah, sebenarnya pasti dari existing market ini niche-nya udah kebagi-bagi gitu ya, kebagi-bagi. Eh misalnya nih untuk pakaian wanita aja, pangsa pasarnya udah jelas ya. Pangsa pasarnya udah jelas. Wanita misalnya, apakah untuk mahasiswa misalnya. Tapi mahasiswi perempuan gitu misalnya. Itu berdasarkan umur, itu kan ada
spesifiknya lagi ya. Misalnya dibagi lagi berdasarkan stylenya. Apakah stylenya yang apa namanya tuh feminin gitu, ataukah yang clean clean gitu misalnya, atau yang tomboy gitu kan, itu selalu ada pembeda ya. Makanya setiap brand kalau dilihat kan ada ciri khasnya sendiri gitu kan ya. Nah, itu biasanya yang menjadi niche. Nah, ini contoh dari niche produk. Nah, ini ada namanya Bizwrap ya. Bizwrap itu adalah pengganti pembungkus plastik yang dibuat dari beeswax ya, dari apa? Dari waxnya lebah gitu ya. Nah, ini adalah pilihan pilihan yang natural untuk penyimpanan penyimpanan apapun itu, makanan atau di kulkas gitu ya biasanya. Tapi juga cost efektif untuk customer karena bisa digunakan orang. Tapi kalau kita lihat ini secara cost efektif aja, ini belum tentu semua orang mau ya. Orang hemat itu ada ya, yang cari murah itu selalu ada gitu customer. Tapi nggak semua mau punya nilai-nilai menganut, misalnya mau hal-hal yang bersifat natural gitu. Itu kan sifatnya panggilan panggilan hati, terus bawaan dari lingkungan gitu kan. Ada orang yang emang ya udah pengen praktis aja, dibungkus pakai plastik, pakai pakai wadah-wadah gitu ya, kayak tepak plastik gitu ya. Tapi kalau yang udah gaya hidupnya apa natural gitu ya, segak bawa bungkus sendiri gitu kan, nggak mau pakai plastik sekali pakai, biasanya itu udah nyari sendiri solusi penyimpanan seperti ini, makanya dia masuknya ke niche produk. Nah, kita lanjut ke bagaimana bagaimana mengukur ukuran pasar ya. Caranya adalah dengan menghitung TAM, SAM, dan SOM. Ya, TAM itu total addressable market, SAM itu service addressable market, dan SOM itu serviceable obtainable market. Aduh, maaf tadi sudah ada reminder ya, saya ada workshop. Kayak nggak apa-apa, saya selesaikan dulu aja. Nah, untuk TAM ini merujuk kepada keseluruhan keseluruhan banyaknya banyaknya apa? Banyaknya orang yang mungkin bisa menggunakan semua servisnya. Misalnya kalau tamnya itu u- mahasiswa UPN ya, mahasiswa UPN, berarti si tamnya itu semua semua mahasiswa UPN. Mahasiswa UPN yang aktif. Ada berapa sih? Ada puluhan ribu ya kalau lihat di Wikipedia. Terus misalnya, oh tuh, saya cerita mungkin kasusnya dulu misalnya bikin sarapan untuk mahasiswa gitu ya, nasi kepal untuk mahasiswa. Tadi target sitamnya adalah semahasiswa UPN. Terus samnya adalah sebagian kecil misalnya karena tadi targetnya adalah sarapan, berarti orang-orang mahasiswa yang kuliah pagi, berarti dibagi lagi. Yang kuliah pagi itu ada berapa? Biasanya kan sesi kuliah UPN itu ada 3 ya, 3 4 gitu kan ya. Nah, berarti tinggal dibagi 4, dibagi 3 atau dibagi 4 gitu ya. Bagi 3. Misalnya dari 24.000 dibagi 4 lah anggap ya, karena sekarang udah yang jam maghrib ya kuliahnya. Dibagi 4 berarti jadi 6.000 gitu ya. Itu samnya. Terus somnya itu berarti yang lebih spesifik lagi. Nah, orang yang kuliah pagi, mahasiswa yang kuliah pagi sebanyak 6.000 itu kira-kira berapa banyak sih yang mau ngeluarin uang misalnya untuk membeli produk apa sarapan nasi kepal misalnya. Biasanya anak kosan gitu ya, anak kosan yang nggak disediain sarapan dari rumah, atau anak rumahan misalnya yang berangkat jauh gitu ya, berangkat jauh jadi dia belum sarapan. Nah, kira-kira berapa persen perkiraan itu? Itu mungkin sepertiganya lagi, berarti somnya versi sepertiganya lagi dari 6.000 berapa 2.000 gitu ya. Tapi, nah ada catatan di sini, som itu lebih realistik ya. Jadi kalau bisa ini hasil dari kayak semacam survei ya. Semacam survei kalau bisa menghitung presentasenya itu berdasarkan survei gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan si SAM itu dihitung berdasarkan perkiraan rentang waktu ya yang memungkinkan, jadi langsung dibagi 4. Sedangkan si SOM itu tadi harusnya kalau mau lebih spesifik lagi coba survei dulu dari 6.000
orang mahasiswa yang kuliah pagi coba diadain sampling gitu ya, sampling survei, apakah mereka mau gitu ya membeli sarapan produk ini bla 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 dengan harga segini bla bla bla. Itu lebih realistik lagi gitu ya. Nah, lanjut ke bagaimana penghitungan rumusnya ya. Jadi nggak usah bingung. Tadi apa yang saya ceritakan itu contoh kasus aja. Contoh kasus dalam hal ini target utamanya pasar besarnya tadi adalah mahasiswa UPN. Produknya misalnya bikin sarapan bentuknya nasi kepal. Itu tadi contoh aja ya. Nah, untuk menghitungnya ini kita ada rumusnya kok ya. Ada rumusnya, tam itu apa dikali apa dan bla bla bla. Ini saya skip dulu aja karena kalian tinggal bisa ngisi ya. Saya mau mempercepat aja. Oke, nah untuk customer persona ini nanti ada template-nya juga ya. Nanti kalian buka slide ini ada template-nya. Terus pastikan customer personanya itu milih di antara tiga ini, tiga yang utama. Tapi sebenarnya ini ada lima sih ya. Nah, yang eh customer persona ini kita mau menuju ke siapa? Kalau inovator ini yang paling awal gitu ya adalah para pembeli atau customer yang emang sifatnya tiap ada yang baru tuh mau coba. Pokoknya saya mau nyoba aja gitu ya. Dia dia mau nggak ngelihat itu misalnya nggak dilihat harganya, nggak dilihat misalnya apakah nanti akan kepake jangka waktu panjang dan sebagainya. Nggak, dia emang karena kayak apa sifatnya inovator gitu ya selalu ingin mencoba gitu ya. Misalnya kalian punya teman yang tiap ada gadget baru atau ada game rilisan terbaru selalu selalu nyoba ya. Pokoknya nyoba aja gitu. Masalah nanti lanjut atau dipakai terus atau enggak itu enggak masalah misalnya. Nah, itu masuk ke kategori inovator. Sedangkan early adopter ini dia emang suka hal yang baru juga, tapi dia mau ngeliat dulu nih orang lain nyoba dulu gitu. Si inovator ini nyoba dulu. Kalau udah ada cukup nyoba terus ada sedikit review gitu ya. Baru dia nyoba, tapi nyobanya masih di awal-awal. Sedangkan early majority dan late majority ini dia melihatnya itu bukan berdasarkan apa yang paling baru gitu ya, tapi berdasarkan kebutuhan yang mereka butuhkan, misalnya dari harga, apakah kualitasnya gitu. Jadi ini contohnya dalam hal gadget ya. Jadi selama misalnya barangnya nggak dibutuhkan, misalnya mengupgrade kebutuhannya, misalnya nggak lebih cepat, misalnya speknya, misalnya harganya nggak lebih murah dari yang sebelumnya dia beli, yang dia nggak akan ganti gitu. Sedangkan laggards ini adalah yang paling akhir mengadopsi sebuah inovasi gitu ya. Ini nggak peduli sih, lebih ke tidak peduli terhadap pembaruan gitu ya. Malah memilih untuk nggak usah gak males ganti, malah ini lebih ke tipikal. Makanya di sini disebut sifatnya skeptik gitu ya. Kalau udah misalnya betah terhadap suatu hal, enggak dan dia nggak mau gitu gitu ya. Jadi ini silahkan target personanya kalian milih ke siapa, kategori yang apa gitu. Kalau hal-hal yang sifatnya teknologi terbarukan gitu ya, produk kalian misalnya, kalian bisa ke inovator. Tapi kalau misalnya kalian bersaingnya di sisi harga gitu, kalian berarti menyasarnya ke early majority and late majority. Nah, bagaimana cara bikin si persona tadi? Tentunya kita bikin nama-namaan gitu ya, nama-nama, foto. Ini fiksional tapi indikatif ya. Ya boleh dibantu sama AI gitu ya, generate atau ngambil di foto apa Google Image yang free ya, yang free yang misalnya se se apa setipe dengan customer kalian, misalnya customer kalian eh, anak sekolah, anak SMA, berarti cari foto-foto pelajar yang lagi pakai seragam sekolah SMA misalnya dan lain sebagainya geografi, geografi, bla bla bla. Ini nanti kalian bisa lihat di template ya. Oke, saya percepat dulu aja. Nah, ini tentang customer conversation. Customer conversation itu maksudnya apa-apa kita perlu ngobrol gitu ya. Kalau conversation itu ngobrol ya, ngobrol langsung dengan customer. Nah, ini tidak diartikan langsung kita ya harus ngobrol gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana kita memahami. Ya, ini bisa dengan ngobrol langsung ya boleh, dengan survei, bikin survei boleh, wawancara boleh ya. Pertama ya kita perlu mengetahui problem yang dialami oleh customer. Yang kedua, responsibility apa yang
yang sedang dikerjakan oleh si customer itu. Terus bagaimana mengatasinya. Terus selanjutnya menceritakan pengalaman, kenapa merasa merasa frustasi dengan masalah yang ada gitu ya. Terus bagaimana kesehariannya si problem ini dijalani sehari-hari, terus menanyakan skala 1 sampai 9 eh, terhadap kemauan untuk membayar sebuah produk ya layanan layanan atau jasa yang kalian tawarkan untuk mereka, dan juga apakah yang terakhir ini adalah eh nanyain apakah mau nanti jadi apa tester nyoba produk kalau misalnya ini ada versi awal gitu. Nanya kayak gitu. Ya ini sebenarnya mendukung ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kan sebenarnya mendukung eh, masalah kalian kemarin, terutama tentang perasaan-perasaan itu. Kalian kan nggak tahu nih ya, perasaan-perasaan dari customer harus ditanya langsung ya. Nah, makanya di pertemuan ketiga ini, di materi week 2 tentang customer ini, kalau bisa kalian sudah mulai coba melakukan survei kecil-kecilan atau wawancara terhadap calon customer kalian. Jadi jawabannya bukan dari apa ya? Dari perkiraan kalian. Customernya mungkin bisa berdasarkan perkiraan ya, tapi apa yang disampaikan oleh customernya itu kalau bisa inputan dari mereka. Supaya apa? Supaya produk yang kalian kalian buat itu ah, ya berdasarkan requestan tadi. Kalau berdasarkan requestan kan kemungkinan diterimanya oleh customer itu lebih besar gitu ya. Oke, baik. Nah, langsung saja kalian silahkan mengerjakan, membuat pasarnya, terus customer segmennya apa, membuat niche marketnya apa. Ya ini step 1, step 2 dan step 3 sudah ada ya. Sudah ada di kalau kalian login itu sudah ada di handout ya. Ada di customer and market handout. Aduh, mohon maaf ya, ini ada yang malu nih di ruangan sebelah. Oke, ini ada sampai 6 step ya. Ada sampai 6 step. Yang terakhir itu yang tadi tentang wawancara tadi ya. Bisa boleh wawancara, bisa boleh survei. Nah, caranya bebas kalian mau nanya-nanya langsung di jalan, bikin kuesioner di kertas atau bikin link di Google Form, boleh gitu ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini mohon maaf ya cepet-cepetan ya. Tapi materi ini semuanya ada di kalau di e-learning itu ada di booklet ya. Ini saya cuma jadiin slide aja kok. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya, silakan Faiz. Iya Ibu, mohon izin bertanya untuk yang bagian tadi yang early adopters Ya, sama yang bawahnya tadi Bu, early yang adopter. Oke, ini. ya sama yang early majority and late Mm, majority. Nah, ya, di sini kan kalau yang saya tangkap itu yang early adopters itu kan melihat dampaknya itu dari dari inovatornya itu yang baik apa enggak yang dipakai itu kan ya Bu ya. ya. Nah, terus yang early majority itu lebih spesifik atau hampir sama gitu Bu. Soalnya kan kalau dilihat mereka itu juga melihat dari kebutuhan, terus harga, terus kualitasnya juga Bu. Oke. Baik, jadi perbedaan antara early adopters dan early majority, dia melihat apakah ada inovator yang sudah mencoba dulu sama-sama kayak gitu ya. Cuman kalau early adopter itu dia yang penting udah ada yang coba dulu misalnya, terus meyakinkan mereka untuk mencoba lagi, sedangkan kalau early majority ada faktor lagi yang butuh waktu supaya butuh waktu mereka mikir gitu, mikir untuk ikut nyoba. Misalnya tadi ya ini faktor lainnya misalnya harga. Kalau misalnya mereka belum cukup uangnya, misalnya berarti kan perlu nabung dulu dalam hal ini misalnya teknologi ya. Atau misalnya layanan misalnya. Belum nyoba karena belum butuh gitu. Udah tahu tapi belum nyobanya karena belum butuh saat itu gitu. Nanti nyobanya pada saat pada saat mereka dibutuhkan. Misalnya bisnisnya udah berjalan lama, si early majority ini baru masuk karena ya pada memang saat itu mereka baru mulai pakai gitu. Meskipun secara awareness mereka tahu gitu ya, misalnya melihat dari innovators yang udah pakai atau early adopter yang udah pakai, tapi karena mereka mikir masih
belum butuh gitu ya, belum butuh atau misalnya belum bagus, ya belum mau pakai. Sedangkan kalau innovator masalah kualitas gitu ya, dia dia nggak terlalu ini dulu, dia nggak terlalu lihat dulu gitu ya. Yang penting aku duluan nyoba nih, penasaran nih gitu. Itu di mindsetnya emang beda gitu ya. Contohnya apa ya? Misalnya sekarang itu kalau handphone gitu ya, apa layar lipat gitu ya, layar lipat gitu. Kalau seorang innovator kan berapapun harganya gitu ya, selain memang faktor ada uangnya, kan ada juga orang yang uangnya mungkin ya harus dipaksakan tapi dia mau nyoba gitu. Dia nyoba meskipun teknologi layar lipat beberapa 2 tahun ke belakang itu kan masih ada keterbatasan, misalnya saat dilipat masih ada apa namanya bekasnya dan sebagainya gitu ya. Sedangkan yang early adopter nunggu nih 2 tahun lagi biar agak lebih baik kualitasnya gitu ya, baru dia mau nyoba. Nah kalau early majority dia udah tahu tapi karena ngerasa belum butuh gitu ya, ya nanti aja tunggu dia butuh dia mau pakai tapi nggak belum butuh gitu. Dia nunggu butuhnya atau nunggu ada uangnya atau nunggu kualitasnya benar-benar memenuhi ekspektasi dia gitu sih. Ya mungkin gitu dari saya, Faiz. Ada lagi teman-teman yang mau Oke. ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang belum ditanyakan untuk saat ini, kalian boleh nanyakan di grup ya. Ini saya mau segera nge-close karena harus join Zoom lain. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, kalian belajar mandirinya yang week 2 ya, week 2 Customer and Market. Terus coba baca case study Verloop dan tonton videonya Fireside Chat Verloop. Nah, ini kalau memungkinkan tonton juga masterclass yang market opportunity. Ya, supaya apa? Supaya bisa mengerjakan customer and market handout ya. Kita coba lihat ya isinya apa sih customer and market handout itu sebentar. Belum dibuka ya. Bentar, saya buka dulu. Gasal, gasal. Week 2 handout. Week 2 handout sama week 4 Ignite milestone 1. Oke, saya share screen lagi. Oke, untuk yang handout ya, untuk yang handout ini, bentar, bentar ya, ini kalian bisa sambil baca juga ya. Ini kok nggak mau maju. Oke, nah ini memilih ya, memilih mau masuk yang mana. Terus ini mengukur sih, mengukur. Ini dipilih aja salah satu, boleh dilingkari atau diwarnai apa gimana boleh lah. Terus key playernya dituliskan apa gitu ya, recent innovationnya apa, sales cycle-nya apa, adoption rate-nya berapa. Ini kalian mungkin bisa melihat dari laporan yang udah ada. Kalau terutama kalau existing sama resegmented, terus jadi kalian bisa memperkirakan. Kalau new ini udah pasti adoption rate-nya itu kita nggak tahu, sales cycle-nya nggak tahu ya. Tadi emang dinyatakan bahwa itu nggak tahu ya, zero. Clone juga ini boleh kalian survei dulu misalnya. Tadi mau bikin aplikasi e-commerce, kalian bisa lihat laporan keuangan atau di berita-berita gitu ya tentang bagaimana eh, sales cycle. Tapi kan itu kan produk yang sangat besar gitu ya. Kalian kan kalau yang saya lihat kemarin kalian membuat produk atau apa yang kecil-kecil itu kalian bisa memperkirakan atau nanya kalau boleh nanya ke kompetitor ya. Kalau enggak mungkin ya tadi survei mungkin dari googling biasanya misalnya ada yang jual produk apa kemarin kue gitu ya. Ya biasanya omzet omzet penjualan kue itu berapa sih munculnya setiap setahun sekali, misalnya ramainya saat Lebaran atau periode-periode tertentu hari raya misalnya kayak gitu ya. Itu bisa disurvei sih. Selanjutnya tadi ada yang ke skip ya. Nah ini customer segment ya. Seperti yang saya bilang ini diisi itu tidak harus sama persis ya, tidak harus sama persis dengan yang ini nggak harus diisi semua misalnya umur berapa gender berapa boleh satu atau lebih kalau memang memungkinkan misalnya tadi pelajar pelajar
ada usia kan rentangnya. Pelajar SMA berarti berapa? 15 sampai 18. Gendernya khusus misalnya wanita, berarti ada dua yang diisi dan sebagainya. Kalau mau memang ada yang dipilih. Oke, terus tentang pengerjaan ini. Oke, ini juga sama kalau misalnya mau lanjut yang niche market ya. Kalau lanjut yang mau niche market, terus market sizing ya. Market sizing ini, oke, market sizing ini sebentar ini apakah ada TAM dan SOM? Oke, untuk market sizing ini saya sepertinya lebih prefer daripada mengerjakan ini karena tidak diajari yang bottom up ya. Kita ngajarinnya yang top down ya dari TAM, SAM, ya. Yang ini aja top down. Top down itu nanti template untuk TAM, SAM-nya ada di PPT. PPT yang milestone 1. Ya, ini aja. Ya, itu ya biar nggak bingung. Biar kepake juga sih maksudnya. Jadi ngerjain bottom up tapi nggak akan kepake kan mending langsung aja market sizingnya pakai yang top down approach. Pilih yang cara TAM, SAM. Ya, soalnya di materinya yang bottom up itu nggak ada. Terus apalagi ya? Kita lanjutkan biar dibahas. Nah, ini diganti aja ya. Ini bisa pakai PPT yang di sini kalau nggak salah ada yang kosongan juga kok. Persona. Persona adakah di sini? Nah, ini ya. Diganti. Boleh kalian edit-edit sendiri. Ini customer ya, bukan kalian ya. Saya reminder lagi ini bukan personanya kalian, tapi personanya customer. Oh, ini ada template-nya juga. Oke, terus customer conversation. Ya, ini garis besarnya tapi pertanyaannya nggak harus kayak gini ya. Boleh di versi selain versi bahasa Indonesianya tentu saja menyesuaikan dengan apa yang mau ditanyakan produknya gitu. Ya, sudah itu saja. Itu yang akan kepake di handout pertemuan 2, week 2 di pertemuan 3 ini adalah customer persona, TAM, SAM, SOM, sama dan problem interview dan survey result ya. Ini akan kepakai. Karena ini sebenarnya lanjutan dari ini juga sih. Oke, silakan dicoba dulu. Mohon maaf saya tidak bisa menemani secara online maupun offline, tapi saya terbuka kalau mau nanya di chat. Jadi meskipun saya online Zoom kegiatan lain, coba di chat nggak apa-apa. Saya jawab sebisanya kalau memungkinkan. Atau kalau mau nanya offline hari Jumat ya, hari Jumat boleh di ruang dosen sistem informasi Giri Santika ya, di ruang dosen sistem informasi lantai 1 ya. Kemarin ada yang nanya Bu, diskusi boleh nggak tuh saya bilang nanti aja tiap pertemuan, ternyata saya nggak bisa full ya, mohon maaf ya. Jadi kali ini saya buka boleh kalau mau nanya langsung offline ke ruang dosen aja ya, ke ruangan saya. Oke, itu dulu mungkin dari saya tentang tugasnya. Ada yang mau ditanyakan yang perlu dikerjakan? Oke, jika tidak ada yang perlu ditanyakan, oh ya, tadi ada yang ngechat saya belum sempat balas ya, tentang di mana ngumpulinnya. Ngumpulinnya kalian bikin di link drive di pinggir nama kelompoknya ya. Kelompok apa namanya tuh? KWU ya. Bikin bikin drive kelompok aja di pinggir yang ada kelompoknya. Sebentar. Ini aja ya, saya buatkan. Ya, pokoknya nanti abis ini saya editin ya. Ini di sini ngisi drive kelompok. Drive kelompoknya bisa di-share ke anggota kalian aja dan ke email saya ini ya, biar apa untuk privacy setiap kelompok. Hanya di-share ke anggota kelompoknya dan ke saya aja. Jadi meskipun di sini nggak bisa semua orang lihat, gitu ya. Kenapa di drive biar gampang ya kembalinya. Misalnya kan kita pentingnya itu setiap setiap milestone ini kan yang akan apa
yang akan disubmit ke e-learningnya si Wadwani. Tapi saya perlu tahu tiap minggunya kan. Nah, supaya melihat ada progresnya, ditaruh di drive aja. Termasuk ngerjain si si apa namanya PPT yang milestone itu di situ aja kalian naruhnya gitu ya. Kalau bentuknya PPT atau apa Google Slide gitu. Kalau misalnya bentuk yang lain apa misalnya Canva ya kalau udah diekspor ya di situ misalnya udah jadi PPT-nya gitu. Jadi PDF-nya. Ya, sudah mungkin gitu aja kali ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hanya bisa sebentar. Silakan bagi yang sedang offline bersama-sama boleh lanjut kerja kelompok. Bagi yang terpisah tempatnya boleh bikin room ya. Ini yang online ada 38 ya, ini 39 termasuk saya. Bentar, saya perlu screenshot dulu ya untuk kehadirannya. Kehadiran dari ini. Oke, sudah saya screenshot. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.